Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PPG, perkenalkan nama saya Hafsa Afifah, mahasiswa PGSD PPG Prajabatan Universitas Sanata Dharma tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan topik 2 koneksi antar materi pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia terkait dengan pendidikan dan nilai sosial budaya menurut Ki Hajar Dewantoro. Perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantoro memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Pada topik ini, kesimpulan dan pemikiran Ki Hajar Dewantoro yaitu meliputi 1. Kodrat alam dan kodrat zaman, 2. Budi pekerti, 3. Sistem among. Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Selanjutnya yaitu budi pekerti. Penerapan budi pekerti diartikan sebagai keselarasan hidup anak yang dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga ketika membuat sebuah keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh, untuk menjadi dirinya dalam arti kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain. Kemudian ada sistem among. Pendidikan sistem among menurut Ki Hajar Dewantoro bersendikan pada kodrat alam dan kemerdekaan, pengajaran dan pendidikan yang berdasarkan pada asih, asah, dan asuh. Selain itu, Ki Hajar Dewantoro juga mengenalkan sistem among sebagai suatu metode pendidikan yang 1. Ingarso Sungtolodo, 2. Ingmadyo Mangunkarso, dan ketiga Tutwuri Handayani. Selanjutnya yaitu refleksi pembelajaran. Pertanyaan refleksi pertama yaitu, apa yang Anda percaya tentang peserta didik dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari topik ini? Sebelum mempelajari topik ini, saya berpikir bahwa peserta didik adalah gelas kosong yang harus diisi terus-menerus oleh pendidik. Hal ini berarti pendidikan masih terpusat pada guru atau teacher-centered learning. Selain itu, saya beranggapan bahwa peserta didik hanya membutuhkan belajar materi atau konten dan penugasan keterampilan untuk mengejar nilai. Dalam pembelajaran, saya juga terfokus pada tuntunan kompetensi sesuai kurikulum, sehingga saya tidak memperhatikan pentingnya menumbuhkan nilai-nilai sosial kultur yang ada di lingkungan sekitar. Pertanyaan refleksi kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari topik ini? Hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku setelah mempelajari topik ini yaitu saya menyadari bahwa tugas seorang guru tidak hanya mentransfer ilmu, melainkan guru sebagai seorang pamong yang memberikan tuntunan agar peserta didik dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Mindset saya juga terisi bahwa saya ingin menjadi pendidik yang berpihak pada peserta didik dengan menerapkan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Selain itu, sebagai pendidik juga harus memahami situasi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman serta perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Pertanyaan refleksi yang terakhir yaitu, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Setelah merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada topik ini, yang akan saya terapkan yaitu 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berlandaskan pemikiran Ki Hajar Dewantoro dengan memperhatikan nilai-nilai sosial budaya. 2. Menyelenggarakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan melalui metode pembelajaran yang beragam sesuai dengan kondisi peserta didik. 4.
mewujudkan praktek baik dalam pembiasaan, serta berkelanjutan untuk membentuk karakter atau budi pekerti peserta didik. Yang kelima, kreatif dan inovatif dalam pemanfaatan media pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.